Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video singkat ini, saya akan membahas sedikit mengenai dalil adil yang dikaitkan dengan ilmu hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa Jatuh Fitria dengan NIM 1264052121272. Secara umum, pengertian adil adalah suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Secara bahasa, kata adil berasal dari bahasa Arab yang artinya berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam monokrasi Islam, seperti halnya musyawarah, perkataan, peradilan, juga bersumber dari Al-Quran. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keadilan, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 135 yaitu berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu quwwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw biwalidaini wal aqrabain Iyakun ghaniya aw fakira fawwaw ala bima falatatabi'u al-hawa an ta'dilu fa inna talwaw aw turidu fa inna waw kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Surah An-Nisa ayat 135. Dari ayat-ayat tersebut, di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik 3 garis hukum, yaitu yang pertama, menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Yang kedua, setiap mukmin apabila menjadi saksi, ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil. Yang ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Pada hakikatnya, garis-garis hukum ini merupakan suatu kesatuan yang berpusat pada tema keadilan. Karena itu dalam ayat ini diperintahkan menegakkan keadilan ditetapkan atau digariskan pada urutan yang pertama. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah penegakan keadilan berlaku bagi setiap mukmin yang diserai amanah penegak kuasaan negara. Adapun dalil hadisnya adalah Ani bani Buraidah an Abi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadatu salasu wahida fil jannah wa sanafi fin nari fa ammal ladina jannah faraju arafa haqqo faqada bihi wa rajulu arafa haqqo fajarofi dolinasi ala jahli fa huwa fin nari rijaq fiha fa huwa fin nari wa rajulu haqqu qala Abu Dawud wa da asusai wa fi ba'di hadis Ibnu Buraidah qadatu salasa. Terjemahnya yaitu dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 hakim berada di neraka dan 1 hakim di surga. Hakim mengetahui kebenaran kemudian ia menetapkan hukum dengannya, maka ia berada di surga. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia tidak menetapkan hukum dengannya dan berlaku curang dalam hukum, maka ia berada di neraka. Dan hakim tidak mengetahui kebenaran lalu menetapkan hukum pada manusia di atas kebodohan, maka ia berada di neraka. Hadis ini di atas membagi keberadaan hakim ke dalam 3 golongan. Pertama, hakim mengetahui kebenaran dan hukum syariat, lalu ia menetapkan hukum dengannya, maka ia berarti sosok yang kuat yang dapat dipercaya atas jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hukum seperti ini termasuk ahli surga. Kedua, hakim mengetahui kebenaran yang sangat memahami sekali hukum syariat, akan tetapi hawa nafsunya aku berlindung kepada Allah manipunya, lalu ia menetapkan hukum dengan tidak benar. Hakim ini termasuk penghuni neraka. Ketiga, hakim tidak mengetahui kebenaran dan tidak memahami hukum syariat, akan tetapi ia memberanikan diri dan menetapkan hukum dengan kebodohan. Hakim seperti ini termasuk penghuni neraka, baik hukum yang ditetapkan benar atau salah.
Syekhul Islam berkata, para hakim terbagi menjadi 3 golongan, hakim yang layak, hakim yang tidak layak, dan hakim yang tidak diketahui kelayakannya. Keputusan hakim dari hakim yang layak tidak boleh ditolak, kecuali apabila diketahui bahwa hukum tersebut batil. Hakim yang tidak layak tidak dapat dilaksanakan ketetapan hukumnya kecuali setelah diketahui bahwa ketetapan hukumnya benar. Pendapat ini dipilih oleh Muwafaq dan ulama lainnya. Pada pembahasan ini bisa disimpulkan bahwa keadilan pada proses hukum ini sangat penting, terutama diterapkan pada hakim supaya penegakan hukum lebih adil bagi seluruh manusia. Nah, itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai dalil adil yang dikaitkan pada ilmu hukum. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan mengenai penjelasan yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.